Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama Ya, saya halo. Purwo Adi Nugroho. Saya dari Surabaya. Saya 2014 masuk di KBC, ikut SS. Dan ya puji Tuhan, saya mendapatkan banyak sekali berkat di KBC dan saya ingin juga membagikan berkat kepada teman-teman yang ada di KBC. Oke, jadi malam hari ini kita akan sama-sama belajar satu hal yaitu tentang perpajakan di badan. Badan ini badan usaha dan badan hukum. Kalau misalnya CV adalah badan usaha, kalau PT adalah badan hukum. Aspek perpajakan badan, Bapak Ibu, pasti aspek perpajakannya. Jadi yang pertama adalah PP 21 atas gaji karyawan, PP 22 atas impor, PP 23 berikutnya atas jasa atau sewa harta. Berikutnya PP 24 itu adalah kredit pajak luar negeri, lalu PPh 4 ayat 2 atas sewa dan atau omset. Lalu juga PPh 25 atas angsuran bulanan. Lalu juga ada PPh 29 atas kurang bayar akhir tahun. Kurang lebih ini yang memang garis besar. Sebenarnya ada banyak, lebih banyak daripada ini. Ada PPh 15, ada PPh 19, ada PPh 26, banyak. Cuman saya persingkat yang mungkin sering dihadapi oleh CV atau PT-nya Bapak Ibu. Yang pertama, PP 21 atas gaji karyawan. Intinya adalah PP 21 atas gaji karyawan itu kalau misalnya ada karyawan yang mempunyai gaji per bulan lebih dari PTKP yaitu 4.500.000 per bulan, ya kita harus potong pajak. Begitu sebaliknya kalau misalnya karyawan yang masih belum melebihi PTKP, TK0, tidak kawin, tidak ada tanggungan, yaitu 4.500.000 dalam satu bulan, berarti ia tidak perlu dipotong pajak dan juga kita cukup lapor saja. Lalu kita juga harus memotong kepada pihak luar atau pihak-pihak yang menerima jasa secara perorangan. Contoh adalah tenaga ahli, lalu juga ada komisi-komisi perseorangan. Nah, kita harus yang namanya potong PPh 21-nya. Oke, kalau PPh 22 itu gambarannya adalah PPh 22 atas impor, lalu juga ada pungutan bendaharawan 1,5% dari DPP. Kalau impor itu memang ketika kita impor barang di border, di pelabuhan, biasanya akan terkena yang namanya PPN impor, lalu kena PPh 22 impor, lalu juga kena bea masuk. Nah, ketiga pajak ini namanya PDRI atau pajak dalam rangka impor. Ngitungnya gimana? Ya, ini singkat cerita aja memang kisaran 2,5 sampai 10% dari nilai impor. Nilai impor itu dihitung dari mana? Ya dari cost, insurance, dan freight dikali nanti kurs yang berlaku pada saat Bapak Ibu impor. Lalu juga ketika kita ada transaksi dengan bendaharawan, dengan Pemkot, dengan Pemprov, dengan dinas-dinas terkait, kementerian gitu ya. Nah, nanti kita biasanya akan dipotong yang namanya 1,5% dari DPP alias dasar pengenaan pajak kita. Jadi barang kita misalnya, oh saya memasukkan yang namanya MOS Pak. MOS ini harganya 100.000. Ya udah 100.000 kali 1,5% nanti dipotong oleh bendaharawan. Jadi memang hati-hati kalau kita memang ingin bertransaksi dengan bendaharawan, pricing kita harus benar dulu apa aja yang biasanya kita akan dipotong. Biasanya kayak gitu Bapak Ibu ya. Lalu PP 23 atas jasa atau sewa harta. Contoh, PT dan CV kita itu memang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemotong dan pemungut pajak pihak lain. Misalnya nih, kita PTA, kita menyewa mobil dari PT Astra Rental sebesar 1 juta rupiah. PTA kita akan memotong PPh 23 sebesar 2% dikali 1 juta. Nah, lalu kita menyetorkannya ke negara dan membayarkannya kepada PT Astra Rental sebesar 980.000. Sembari kita memberikan yang namanya bukti potong. Sewa harta itu misalnya sewa sound, mobil, dan lain-lain. Kecuali tanah dan bangunan ya, ikutnya ke PPh 4 ayat 2. Jadi kalau misalnya kita ada transaksi-transaksi sewa harta dan juga jasa-jasa kepada, kata kuncinya adalah kepada badan usaha lain, CV atau PT lain, maka perusahaan kita wajib untuk memotong PPh sewa tadi sebesar 2%. PP 25 atas angsuran bulanan. Ini yang namanya prepaid tax. Jadi kita pajak yang dibayar di muka dulu, kita angsuran dulu bulanan, nanti angsuran ini tidak hilang. Bisa kita pakai sebagai kredit pajak. Kita bisa totalan di akhir tahun dengan menggunakan PPh 29. Contoh misalnya, ini ada yang namanya PPh terutang tahun 2020 itu sebesar 12 juta. Nah, angsuran PPh 25 tahun 2021 adalah 12 juta, itu dibagi 12. Tahun ini kita harus ngangsur setiap bulan 1 juta. Nah, nanti PPh 29 atas kurang bayar tahunan itu nanti bisa dijadikan pengurang PPh 25 kita yang sudah kita bayarkan bulanan tadi. Contoh, PPh terutang tahun 2021 itu sebesar 15 juta nih per tahun.
Nah, ternyata kita sudah bayar angsuran kan sebesar 1 juta per bulan dikali 12. Berarti 12 juta nih yang sudah kita angsur per bulan. Nah, jadi kurang bayarnya adalah 15 juta dikurangi yang kita sudah bayar per bulanan, yaitu 12 juta totalnya. Sisanya adalah kita kurang bayar cuma 3 juta saja. Berapa angsuran PPh 25 untuk tahun 2022? Jawabannya adalah PPh terutang tahun 2021 sebesar 15 juta, bagilah 12 bulan. Itulah menjadi angsuran PPh 25. Intinya kita sebagai pengusaha, kita tahu konsepnya lah. Kita nggak pasrah gelondongan kalau bahasa saya kepada konsultan. No, jangan. Kita harus yang memang manage, yang kita own, yang memang kita direct dari bisnis kita. Meskipun ada beberapa bagian-bagian yang diserahkan kepada konsultan, tapi kita harus tetap sesuai dengan koridor Bapak Ibu gitu ya. Saran saya sih yaitu kita nggak boleh pasrah bongkoan. Oke, berikutnya. Kalau CV sama PT Pak, nah tarif PPh-nya berapa nih di Indonesia? Nah, CV sama PT memang tahun 2021 kita masih menggunakan 22% maksimal dari laba. Tapi tahun 2022, puji Tuhan, tarifnya turun menjadi 10-20% dari laba. Juga kalau CV sama PT-nya lebih dari 50 M, omsetnya per tahun tidak lagi kena 22%, tapi turun menjadi 20% dari laba. Jadi lumayan. Berikutnya, gimana sih Pak cara menghitung PPN? Ini kalau misalnya saya jelaskan sampai detail, biasanya webinar atau seminarnya ini 1 hari untuk PPN Mastery gitu ya. Cuman ini saya singkat aja. Intinya untuk menghitung PPN itu berbeda dengan PPh. Kenapa? Karena untuk PPh yang namanya pajak penghasilan, berarti kita yang bayar pajak. Tapi kalau PPN konsepnya beda. PPN itu adalah pajak yang dibayar oleh customer akhir, dititipkan ke kita agar kita bayarkan ke negara. Konsepnya seperti itu. Kalau misalnya kita beli burger di McDonald 50.000, kena PPN 5.000, kita akan bayar ke McDonald yaitu 55.000. Dan nanti 5.000-nya sama McDonald akan dibayarkan kepada negara. Seperti itu gampangannya. Cara menghitung PPN, pajak keluaran harus dikurangkan dengan pajak masukan. Ketika kita jual, itu adalah PPN keluaran. Ketika kita beli, adalah PPN masuk, yaitu PPN masukan. Nah, nanti harus dihitung dalam 1 bulan, lebih besar mana? Antara penjualan sama pembelian. Antara PPN keluaran dan PPN masukan, itu lebih besar mana? Kalau memang lebih besar keluaran, tidak apa-apa. Kita akan terjadi yang namanya kurang bayar. Tetapi kalau lebih besar pajak masukan atau pembelian kita lebih besar, ya berarti kita pada bulan tersebut lebih bayar. Nah, tetapi kalau misalnya sama antara pajak keluaran sama pajak masukan, ya sudah. Atau tidak ada transaksi, sama-sama nol, ya sama-sama nihil.